merasa tertarik bekerja di instansi pemerintahan. Oke, Mem. Oke, tunggu. Dinas Pendidikan atau pendidikan merupakan salah satu tempat yang direkomendasikan. Ditambah deh, ditambah biar cantik tulisannya ya. Saya ulangi, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Pontianak merupakan salah satu tempat yang direkomendasikan oleh kampus untuk yang tadi nggak usah dihapus, direkomendasikan oleh kampus untuk melaksanakan kegiatan PKL di instansi pemerintah. Ya, kayak gitu ya. Dan penulis juga merasa tertarik untuk bekerja di sana. Nah, itu bisa juga ditambahin. Oke, gitu ya kira-kira. Jadi yang dihapus itu tadi dianjurkan oleh kampus sampai tempat pelaksanaan PKL ya. Nanti kan kita habis seminar bisa itu lagi ya, konsul lagi. Kemudian selanjutnya masih di paragraf yang sama, kalimat kedua, tulisan daerah itu juga non kapital ya. Lihat. Iya, Mem. Nah, daerahnya non kapital. Kemudian lanjutnya lagi, adapun, nah iya daerah. Adapun salah satu tugas penting dan wajib yang harus itu ditambah ya. Adapun salah satu tugas penting dan wajib yang harus dikelola dengan baik. Oke, jadi ditambahkan yang harus. Oke, lanjut lagi paragraf kedua, penulis memilih topik, ini juga sama nih masalahnya, non kapital ya. Administrasi persuratan itu non kapital. Kemudian laporan PKL, sudah belajar research methodology? Sudah. Sudah. Jadi kalau untuk penyebutan nama ya, baik itu nama yang akan berupa singkatan nantinya atau nama lengkap yang disertai singkatan ya, misalnya Sekolah Tinggi Bahasa Asing dalam kurung SCBA, praktek kerja lapangan dalam kurung PKL. Jadi itu disebutkan lengkap satu kali aja saat di awal penulisan. Setelahnya bisa ditulis singkatannya saja. Jadi nanti ini dihapus. Jadi cuma tulis dalam penulisan laporan PKL. PKL-nya kapital tanpa kurung ya. Ini komanya dihapus. Nah, komanya dihapus. Oke, lanjut lagi, apalagi mengingat sistem, ini ditambah ya, pengadministrasian persuratan. Di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Pontianak yang, tambah lagi yang masih dilakukan secara manual. Dalam kurung baru tulis tangan, jadi dengannya dihapus. Dilakukan secara manual dalam kurung tulis tangan. Atau tidak dengan menggunakan komputer. Jadi masih manual ya. Oke. Lanjut, berdasarkan penjelasan di atas, penulis kemudian, tambahkan kemudian, penulis kemudian mengangkat judul laporan PKL yaitu, nah, PKL-nya yang abbreviation atau singkatan aja, PKL yaitu adalah diganti yaitu. Oke, lanjut. Oke, maksud dan tujuan PKL. Bagaimana kita mengangkat atau memutuskan apa maksud dan tujuan PKL? Maksud dan tujuan PKL dan-nya juga non kapital ya. Oh. Ya, baik. Oke. Ya, silakan jawab. Maaf, apa tadi? Itu maksud dan tujuan PKL kan? Dan-nya itu non kapital. Itu yang pertama. Dan-nya kapital, non kapital. Oke. Kemudian pertanyaan Mem, bagaimana Nita memutuskan maksud dan tujuan PKL? Dapatnya dari mana sih maksud dan tujuan PKL ini?
kan harus berdasarkan dengan judul kan, harus berdasarkan juga dengan walaupun tidak judul, misalnya general information atau informasi umum tentang PKL. Nah, gimana dapatin maksud dan judulnya? Saya mengumpulkan laporan-laporan PKL yang ada di internet, baca-baca, terus saya kolerasi, kayak saya, oh jadi untuk ini, jadi saya buat, saya buat di sini seperti untuk mempelajari bidang tertentu atau pekerjaan tertentu di tempat PKL seperti itu. Oke, jadi dielaborate ya di apa? Ya di kayak combine idea gitu ya, disimpulkan, elaborate. Makanya dapatlah maksud dan tujuan PKL. Nah, maksud dan tujuan PKL ini harus selaras ya. Mempelajari suatu bidang pekerjaan tertentu pada bidang PKL. Oh, tujuannya yaitu untuk memperoleh wawasan. Nah, kemudian melakukan PKL dengan latar belakang pendidikannya. Walaupun disebutkan tadi enggak ada ya, tapi itu kita hapus saja ya Nita, yang walaupun tidak ada yang tadi yang di atas ya, yang paragraf pertama, walaupun tidak ada keterkaitan itu dihapus saja. Jadi dari PKL itu memperoleh pengalaman dari pekerjaan nyata ya, yang sesuai dengan latar belakang. Nah, oke. Jadi wawasannya yaitu tentang pengadministrasian persuratan ya. Pengalamannya juga dari situ ya. Jadi bagaimana sejauh ini pengalaman PKL Nita kemarin di sana? Apakah ya selain dari problemsnya ya, pasti banyak juga yang bisa dipetik dari PKL itu dan bagaimana Nita mengatasi hal tersebut ya. Tapi untuk wawasan dengan pengalaman, bagaimana menurut Nita? Apakah sudah cukup untuk menjadi bekal jika suatu nanti setelah lulus dari STBA, kemudian terjun ke dunia pendidikan, apakah itu menjadi modal? Begitu? Menurut saya sih belum cukup, Mem. Apalagi waktu saya PKL kemarin memang tidak ada kegiatan gitu, Mem. Bahkan staf yang di sana juga duduk saja, Mem, di hadapan komputer. Kenapa? Karena katanya sudah saya tanya kan kok nggak ada kegiatan, katanya karena nggak ada dana gara-gara COVID. Oh, COVID kemarin ya. Itu dibatasi tidak pekerja yang masuk? Oh, nggak ada. Nggak ada. Jadi semuanya tetap masuk tapi dengan prokes ya. Dan kan gimana? Silakan. Karena anak TK seperti PAUD, kelompok bermain itu kan online, Mem. Jadi belajar di rumah, nggak masuk ke sekolah gitu. Jadi mereka tidak bisa melakukan kegiatan. Itu ya. Kalau biasanya mereka kegiatannya apa kalau sebelum COVID kemarin? Kayak melakukan monitoring ke tempat lembaganya, Mem. Mengunjungi gitu. Kayak pergi ke sekolahnya. Itu langsung mereka yang turun ya? Ya, seperti kepala bidang, bukan kepala bidangnya, kepala program kerjanya. Kepala program kerjanya, oke. Bentar ya, Mem sambil ngetik nih, jadi harus dibuat laporannya kan. Jadi biasanya mereka mengunjungi sesuai dengan ininya ya, bagian masing-masingnya ya. Oke. Tidak ada kegiatan ataupun kunjungan ya. Selain kunjungan biasanya mereka ngapain? Apa cuman kunjungan aja atau mereka ada acara sendiri yang dilaksanakan di dinas itu atau bagaimana? Kalau saya tanya kemarin sih katanya ada, Mem. Kalau memang kayak situasi dan kondisinya mendukung, mereka tuh selalu ada bikin acara dan kegiatan seperti itu. Seperti kayak apa? Bertemu
kayak pertemuan atau saling bersosialisasi gitu, Mem, dengan lembaga di tempat lembaganya. Oke, jadi kebanyakan staf itu standby aja di sana ya. Oke. Oke, kita lanjut lagi. Ya, karena situasinya seperti itu ya, lagi COVID. Tapi kalau misalnya anak-anak sekolah, ini kan kita di PAUD ya, di bagian PAUD-nya. Kalau anak-anak yang sekolah daring, itu apakah mereka juga tidak melakukan monitor secara daring juga? Enggak, Mem. Oh, tetap tidak ya, jadi lepas aja gitu ya. Jadi fokusnya ya di surat saja ya. Oke, kegunaan PKL. Oke, ini lanjut ya. Karena ada tujuan, pasti ada kegunaan. Ini kegunaannya sudah dijelaskan, ada bagi mahasiswa, bagi program studi, dan juga bagi tempat atau instansi di mana kita melakukan PKL, ya, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Pontianak. Oke. Jadi waktu kemarin PKL itu di sini kan ditulis ya, kegunaan bagi program studinya memperkenalkan program studi yang kemarin Mem kasih saran itu ya. Kemudian ada menjalin kerjasama, kemudian menghasilkan lulusan. Apakah Nita dan mahasiswa yang lainnya juga memperkenalkan program studi yang ada di STBA kepada mereka? Misalnya lagi ngobrol-ngobrol santai kayak gitu. Ataukah mereka aktif bertanya? Ya, mereka bertanya misalnya, anak PKL ya? Ya. Iya, Pak. Dari mana? Dari STBA. Di mana itu STBA? Awalnya mereka nggak tahu. Karena mereka taunya ABA biasanya ya. Oh, ABA. Jurusan apa di sana? Ada 2 jurusan, sastra Inggris sama bahasa Inggris. Oh, gitu. Oke, jadi ya seenggak-enggaknya tahu ya, karena memang kebanyakan warga Pontianak itu taunya ABA ya, karena yang terkenal dari dulu itu kan ABA. Mereka banyak yang nggak tahu kalau udah berubah menjadi STBA ya, kayak gitu. Oke, tempat pelaksanaan PKL-nya di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Pontianak ya, lokasinya di Jalan Hetjen Sutoyo Pontianak ya. Jadi kemarin setiap PKL ini pergi sendiri-sendiri pakai motor atau gimana dengan mahasiswa yang lain? Ya. Sendiri-sendiri. Jadi ada Alexander Ican, Erika sama Reskia ya. Reskia ini juga bimbingan Mem nih belum juga dia. Oke, tempat pelaksanaan PKL. Paragraf pertama, kalimat terakhir. Penulis memilih Dinas Pendidikan dan Kebudayaan sebagai tempat melaksanakan PKL karenanya dihapus, ditambahkan berdasarkan rekomendasi kampus. Dan, nah baru lanjutannya penulis ingin mengetahui. Jadi karena dihapus diganti, ya berdasarkan rekomendasi kampus dan sesuai yang awal tadi ya. Itu juga sama, instansi pemerintahan itu non-kapital. Instansi pemerintahan ya. Kemudian penulis melaksanakan kegiatan PKL bersama teman-teman diganti dengan mahasiswa lainnya. Itu ada berapa kali disebutkan teman-teman, nanti diganti teman-temannya mahasiswa ya, dengan mahasiswa. Nah, itu lihat di jadwal waktu pelaksanaan, penulis dan teman-teman lainnya itu diganti dan penulis dan mahasiswa lainnya. Oke. Berikutnya kalimat kedua, tahap persiapan. Tahap persiapan kalimat kedua. Oke. Setelah menargetkan tempat PKL ya, kalimat kedua ya, setelah menargetkan tempat PKL, koma, itu diganti setelah menargetkan tempat PKL, komanya dihilangkan, diganti dengan dalam hal ini adalah Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Pontianak. Oke. Koma,
Ya, jadi PKL dalam hal ini adalah Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Pontianak, maka penulis dan mahasiswa lainnya. Ya, maka penulis dan mahasiswa lainnya. Terus akademik kampus STBA Pontianak titik. Di bawah, ya, Pontianak titik. Untuk dihapus diganti dengan surat tersebut kemudian. Ya, untuknya dihapus diganti dengan kalimat baru. Surat tersebut kemudian ditunjukkan kepada bla 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 bla. Oke. Langsung Lita ubah atau gimana? Di apa kan catat? Record, oke. Oke ya. Biar nggak lama. Ya, biar nggak lama. Nanti memang ada juga recordingnya kalau Lita mau ya. Oke. Kemudian surat permohonan kalimat berikutnya ya. PKL secara langsung itu ada di bagian. D-nya diganti dengan ke. Masih di poin 1, oke. PKL secara langsung, sambungan kata kalimat yang tadi, penulis mengantarkan surat permohonan PKL secara langsung ke, ya bukan di, ya ke bukan di. Instansi yang paling bawah itu di kiri non kapital. Kemudian halaman berikutnya, halaman 5, sehingga penulis beserta lagi ya teman-teman diganti mahasiswa. Oke, kemudian tahap pelaksanaan, yaitu pelaksanaan program PKL ini bersifat fleksibel karena dilakukannya itu digabung, tidak dipisah, dilakukan ketika diganti dengan pada saat. Pada saat libur semester ganjil, dalam kurung semester 5, sehingga, jadi tidak titik ya, sehingganya itu masih satu kalimat dengan yang semester 5. Titiknya dihapus sehingga tidak akan mengganggu waktu perkuliahan titik. Terus lanjut, kalimat ketiga, tahap pelaksanaan. PKL dilaksanakan setiap hari kerja, padanya dihapus, ya. PKL dilaksanakan setiap hari kerja, mulai dari, ditambah mulai, kerja, mulai dari hari Senin. Ingat kalau tulis nama hari itu pakai kapital ya. Senin, Kamis, Jumat. Kapital. Oke. Tahap pelaporan itu mata kuliah internship ya. Jadi ini untuk mata kuliah internship ya laporannya. Betul. Oke. Lanjut, bab 2 itu juga sama. Bab 2 tinjauan umum tempat PKL nanti dirapatkan. Oke. Ini ya, kalau kita mengacu ke daftar pustaka, ada beberapa yang kita sebutkan ya, ada Birland, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Pontianak, Dunia Koit, Patin, Pontianak DP, Pontianak DP. Kalau dia ada di daftar pustaka, itu dia harus ada juga bagian di mana Nita men-citation atau mengutip yang ada di daftar pustaka itu di chapter atau di halaman yang kita tulis. Ini nggak ada disebutkan nih kan, kutipannya di mana-mana. Cuma daftar pustakanya aja kan? Cuma seperti ini aja, Mem. Ini, profil Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Pontianak 2016. Profil Dinas Pendidikan. Profil Dinas Pendidikan itu yang mana? Pontianak DP. Itu ya? Kalau di daftar pustaka. Oke. Ya. It's okay, nanti kita akan ada pembahasan khusus untuk daftar pustaka. Jadi nanti akan bagikan ya, nanti akan kasih bagaimana sih cara menulis kutipan, misalnya yang sumbernya itu dari internet, baik itu artikel, jurnal, dan lain sebagainya.
Ya, jadi pastikan setiap apa yang kita tulis di daftar pustaka itu harus ada kutipannya di bab ya, di bab. Di halaman berapapun yang kita kutip ya, sumbernya di mana. Gitu. Ya itu aja Mem, ya. ini sejarah PKL-nya kan yang Dinas Pendidikan Provinsi, emang nggak apa ya? Apanya yang gimana? Enggak apa-apa. Kan saya PKL-nya di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Pontianak. Kalau yang pendidikan dan kebudayaan Kota Pontianak nggak ada ya? nggak ada. Sama sekali. Di Udah internet minta mem disuruh udah katanya cari di website terus, tapi udah dicari nggak ada. nggak ada. Yang waktu itu membagikan Rita bukan? Ini mem, ini dia. Itu yang membagikan linknya ya? Ya, yang Dinas Pendidikan Provinsi. Ya nggak apa-apa. Ya, mem. Provinsi Kalimantan Barat. Iya, yang membagikan tuh kan ya. Karena ya memang nggak itu ya. Coba nanti kita akan lihat lagi. Itu mem juga dapatnya di website di mana ya waktu itu? Pas mem lagi searching-searching aja sih kalau nggak salah. Mereka nggak punya itu ya website sendiri gitu ya. Ada mem, cuma nggak ada sejarahnya, nggak ada untuk Oh, sejarah. sejarahnya yang ada apa? Profil organisasi kali ya? Organisasi, visi, misi, Iya, ini mem terus lagi buka juga Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Pontianak. Itu mereka kategorinya sebenarnya banyak ya, organisasinya banyak, pelayanannya banyak, em, navigation-nya juga ada. Cuman memang, oh ya ini ya struktur organisasi, visi misi moto, kode etik, ya mereka adanya profil singkat tapi nggak ada sejarahnya ya. Oke, sosmednya pun mungkin nggak ada itunya ya, nggak ada sejarahnya ya. Jadi ada. makanya ini Dinas Pendidikan Provinsi Kalimantan Barat. Di kutipannya Nita tulis profil Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Pontianak 2016. Ya, Atau ini salah betul. tulis, halaman 8, paragraf terakhir, yang dalam kurung. Betul, saya nulis kutipannya kayak gitu. Sumbernya betul. Sumbernya betul nggak? Profil Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Pontianak atau profil Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Kalimantan Barat? Nanti saya cek lagi ya, Mem. Coba cek lagi ya. Kalau misalnya yang tertulis di website itu adalah profil Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Kalimantan Barat, berarti kemungkinan besar nanti akan diubah saja ya. Kita akan beralih ke Dinas Pendidikan dan Kota Pontianak, walaupun bukan sejarahnya, tapi kita ambil di profilnya saja, karena memang tidak ada dicantumkan sejarah ya, tempo hari. Jadi diambil di profilnya saja nanti. Profilnya sih ada ya, dikit ya. Ya kalau nggak salah sih memang share ya. Kan juga Ya, agak Mem. lupa. Iya, memang share. Nanti coba di eh, tilik lagi lah, dicari lagi ya. Kalau nggak ada ya udah ambil profilnya saja. Ini langsung copy paste saja linknya ya untuk yang Kota Pontianak. Nanti kita silakan cek. Oke, Mem. Nanti cek aja kalau misalnya memang setelah dicek kemudian dicari-cari lagi nggak ada sejarahnya yang tentang Kota Pontianak, ya udah ngambil yang profilnya.
profilnya saja, yang profil Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Pontianak. Oke, gitu ya. Lanjut lagi. Jadi nanti kabarin Mem aja ya, Nita. Misalnya ada atau tidak, ya. Jadi kalau misalnya tidak ada, berarti ini diganti nanti sejarahnya, kita ubah ke yang profil Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Pontianak. Oke? Kalau visi misi betul ya yang lainnya. Betul, visi misi dari website itu kan, dari website yang Kota Pontianak. Ya, hilang suara kamu. Iya, Mem, website. Oke, berarti visi misi nggak perlu diganti, prestasi juga website ya. Ya, website. Oke, halaman 10. Oke. Ya, itu poin yang H. Ada karbit, ya, karbit sebagai warisan budaya tak benda. Tak bendanya emang digabung atau gimana? Nanti dipisah ya. Jadi tak terus benda. B-nya di kapital. Mungkin yang tulis website salah atau gimana ya. Oke, itu mengenai sejarah tentang PKL, kemudian visi misi. Apa enggak kamu visi misi ini? Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Pontianak. Enggak hafal. Hafal. Kalau prestasi mereka, ingat nggak? Prestasinya ada berapa sih? Banyak ya? Ada 13. 13. Oke, seperti yang tertera ya. Poin M, poin yang M, piagam penghargaan diberikan. N-nya hilang. Oh iya, Mem. Oke. Ya, lanjut. Struktur organisasi Disdikbud. Disdikbud. Struktur organisasi yang atas ya, berikut ini merupakan struktur organisasi yang ada di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Pontianak dalam kurung Disdikbud. Nah, nanti yang gambarnya baru pembaca bisa tahu, oh Disdikbud itu maksudnya yang atas. Walaupun tanpa kita kasih tahu sebenarnya udah tahu, cuman memang harus gitu aturannya ya. Jadi disebutkan dulu yang lengkap, diikuti dengan singkatan. Setelahnya baru boleh tulis singkatan saja tanpa nama lengkap. Oke. Kemudian ya, dalam huruf kapital juga kan? Iya, kapital juga dalam kurung ya. Gambar 2.1. Kemarin kalau gambar itu penomoran depan dengan penomoran belakang merujuk kepada apa? 2 itu apa? 1 itu apa? 2 itu babnya. Aha. Ini karena ini gambar yang pertama. Oke, good. Nanti kalau skripsi juga gitu ya. Oke, ini struktur organisasinya ada banyak banget ya, seperti yang tertera. Dan Nita diletakkan, tidak diletakkan, diperbantukan untuk yang bidang seksi apa? Bidang pembinaan PAUD dan pendidikan non formal. Oke, yang paling kiri ya. Oke. Mahasiswa yang lain juga sama di PAUD? Beda, Mem. Kalau Erika bidang pembinaan pendidikan dasar, kalau Ika pendidik dan tenaga kependidikan, kalau Kak Arelia di UPT Pusat Ilmu Pengetahuan Teknologi dan Bahasa. Oke, jadi satu-satu ya dipencet. Oke, halaman